Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami channel Petani Mandiri Cilebar. Teman-teman, hari ini kita berada di lokasi padi Pandan Wanging ya. Jadi ada beberapa serangan belas daun ya. Jadi kita nanti akan pantau amati seperti apa serangan belas daun itu ya. Bercaknya seperti apa, serangannya seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana. Nah, itu nanti kita akan bahas lumayan detail di sini karena kita langsung di TKP langsung. Oke, teman-teman, kita akan langsung melihat lokasi. Oke. Serangan leaf blast itu menyerang pada saat fase vegetatif ya. Jadi serangannya itu berbentuk bercak belah ketupatnya. Ini kalau kita lihat, ini daun ada bercak belah ketupat, itu tandanya berarti ada serangan belas daun ya. Ini biasanya muncul 30-an HST. Ketika setelah pemupukan pertama itu belum muncul. Nah, setelah pemupukan kedua barulah biasanya karena over nitrogen atau karena memang cuacanya dan memang daerahnya itu endemik blast dan leaf blast, maka dia akan muncul serangan seperti ini. Dan ini udah mulai awalan muncul ya. Ini seiring dengan ada angin kencang juga dan kelembabannya yang memadai sehingga jamur Pyrrhicularia oryzae ini bertumbuh kembang dengan pesat ya, teman-teman. Jadi bercak belah ketupat, bentuknya seperti belah ketupat ya. Nanti dia akan menyebar awalnya bercak, kemudian seakan seperti hawar ya, hawar, dan ketika jamur masuk maka ya jamur ini sebagai serangan primer, maka akan muncul serangan sekundernya. Jamur Pyrrhicularia oryzae penyebab daripada leaf blast ini, dan muncul serangan lanjutan. Ini masih baru serangan primer berupa leaf blast jamur Pyrrhicularia oryzae. Lalu bagaimana penanganannya? Jadi kalau kita sudah hafal karakter lahan kita, biasanya kita udah mulai paham takaran pupuk ya. Jadi ketika over nitrogen setelah pemupukan kedua, kemudian hujannya juga, curah hujannya juga masih tinggi, biasanya akan terjadi over nitrogen di dalam tanaman. Ketika ada over nitrogen, daunnya dicirikan dari yang hijau pekat, itu maka tanaman itu menjadi rendah imunitasnya. Ketika rendah imunitas, kemudian kelembabannya cocok, tinggi, maka jamur Pyrrhicularia oryzae ini langsung menginfeksi. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya pemupukan berimbang ini menjadi solusi bagi kita untuk pencegahan ya, untuk pencegahan seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana pengendaliannya agar leaf blast ini tidak mengganas ya, tidak mengganas. Nah, maka penanganannya adalah kita penyemprotan dengan bahan aktif ya, bahan aktif trisikazol ya. Kalau di kami biasanya saya pakai yang WP Denis ya, itu lebih murah ya. Buat teman-teman yang budgetnya lebih, bisa mencari produk merek dagang namanya Filia. Itu dua bahan aktif ya, ada trisikazol dan ada tambahannya. Kalau saya biasanya pakainya Denis ya, cukup dengan 2 sendok makan per tank, ditambah karena ini over nitrogen dalam tanaman ya, karena daunnya hijau nitrogen dalam tanaman, sehingga kita harus seimbangkan. Nah, menyeimbangkan nitrogen ini dengan apa? Dengan memberikan asupan pupuk daun yang tinggi fosfor dan kalium, sehingga akan terjadi keberimbangan. Jadi secara struktur dalam tanaman ini akan terjadi penyeimbangan. Kemudian yang kedua adalah kita berikan pengobatan dengan trisikazol ya. Ya, frekuensi dan dosisnya
adalah menyesuaikan dengan tingkat serangan. Ketika tingkat serangannya tinggi, maka frekuensi kita rapatkan ya, 3-4 hari sekali kita semprot, kita pantau aja. Kalau memang ada persebaran, kita masukkan tuh seminggu 2 kali aplikasi ya. Jadi hari ke diserang 3 atau 4 hari, jadi seminggu 2 kali aplikasi menggunakan trisikazol 2 kali ya. Kemudian biasanya setelah 2 kali aplikasi berturut-turut, kita akan mendapatkan kesembuhan dalam tanaman kita. Itu seperti itu. Biasanya lagi terjadi adalah bekas-bekas kebun sayuran, seperti misalkan bekas cabai atau bekas ini sudah ada zat pupuknya masih tinggi dalam tanah, kita aplikasikan lagi pemupukan hingga terjadi overdosis nitrogen. Nah, itu juga biasanya terjadi kasus yang sama. Ini kalau nggak ditangani, nanti terjadinya adalah yang disebut oleh petani itu, kalau di lingkungan kami namanya ambles. Jadi tanaman itu bukannya menambah tinggi, tapi dia nambah ambles karena daunnya rusak ya, terjadi semacam serangan hawar ya, dan nanti ketika parah banget maka bakteri masuk, sehingga kita penanganannya juga akan lebih sulit, harus penambahan bahan aktif yang lain berupa bahan aktif tembaga ya. Kalau kami biasanya pakai itu, bisa pakai tembaga osisulfat atau yang lain ya, atau pakai Nordok atau pakai produk dari petrokimia, itu ada juga bisa, semuanya pilihannya ada teman-teman semuanya. Oke, demikian ini sharing dari kami ya. Jadi kita cegah lebih dini dari awal ya, kita dengan pemupukan berimbang. Ketika terjadi over ya, karena memang pupuknya kita lebih dan cuacanya juga banyak hujan dan lembab, kemudian jamur Pyrrhicula oryzae ini masuk menginfeksi padi kita, maka kita masukkan trisikazol untuk pencegahan. Propinep ya nggak mampu. Kemudian mangan ya, Delson dan kawan-kawan juga nggak mampu. Ini speknya di trisikazol kalau pengalaman kita. Nah, lalu bagaimana kalau tidak tertangani? Nanti bisanya berkelanjutan pada nanti saat generatif. Nah, itu kita berisiko terjadinya nekplas atau teklik. Makanya kita cut dari sedini mungkin agar serangan daripada jamur Pyrrhicula oryzae ini berhenti di vegetatif. Oke, demikian sharing dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.